Ya nanti dilihat istilahnya istri membantu kita di dalam bekerja itu konteksnya seperti apa. Kalau konteksnya kemudian akhirnya kita justru malah membuat istri bekerja dan kitanya sendiri yang harusnya mencari nafkah malah nggak bekerja, yaitu jadi konteksnya jadi bentuk kezaliman bisa jadi. Apa yang kemudian menjadi tugas kita justru malah itu yang kemudian dilakukan oleh istri kita. Padahal kan yang harusnya bekerja mencari nafkah itu adalah laki-laki, suami begitu, bukan istri. Sama misalnya ya, jadi kayak gitu tuh nggak apa-apa ya Sat. Kita nggak perlu harus udahlah istri di rumah aja gitu kan. Kadang saya suruh udah di rumah aja ngapain Ya, cari karyawan itu. Ya kalau bisa begitu lebih bagus sebenarnya. Artinya kita bisa lebih kewam nanti ketika kemudian kita bisa mengatur istri itu cukup di rumah. Kenapa hari ini banyak istri yang tidak istilahnya sering bosan di rumah? Ya karena rumahnya memang membosankan. Bisa jadi. Lu enggak, saya serius ya. Saya serius ini. Kalau dulu pada masa para sahabat itu mereka berusaha di satu sisi mempersiapkan rumah itu kondusif untuk aktivitas istri tadi itu. Karena memang salah satu di antara makna rumah itu di dalam bahasa Arab kan juga disebut dengan dar. Dari kata daro ya duru yang artinya beraktivitas. Memang aktivitasnya di rumah lah. Sekarang istri kita di rumah tapi nggak ada aktivitas gitu. Itu yang juga akhirnya jadi masalah. Contoh juga di dalam sejarah peradaban Islam itu rumah-rumah kaum muslimin itu di dalamnya ada taman. Tamannya itu di dalam bukan di luar gitu. Jadi memang di dalam ada taman, ada air mancurnya gitu kan. Sehingga ketika kemudian mereka beraktivitas di rumah itu pun fresh gitu loh. Lah sekarang rumah-rumah udah sempit, ke kanan tembok, ya kanan tembok, ya itu masalah juga kan, kanan tembok, kiri tembok, depan tembok, belakang tembok, lah terus suruh di situ terus, ya nggak akan betah kayak di penjara akhirnya kan. Nah ini juga menjadi masalah tersendiri bagi kita kaum muslimin hari ini, bagaimana kemudian membuat rumah itu ya, walaupun mungkin nggak besar-besar, cuman paling tidak membuat istri kita nyaman di rumah. Kebutuhannya tercukupi di rumah, aktivitasnya itu dia cukup di rumah. Kenapa hari ini kemudian wahana-wahana bermain itu laku, kemudian juga tempat-tempat wisata itu laku? Karena di rumah itu nggak wisata. Sedangkan dulu kaum muslimin dahulu itu menjadikan rumah-rumah mereka itu sesuatu yang jauh lebih indah daripada di luar rumah gitu. Jadi tamannya di rumah. Kalau hari ini kan kadang-kadang orang kebalik ya, karena memang rujukannya kan bukan kepada kaum muslimin hari ini, kebanyakan kan lihat rumah itu ke barat-baratan serba yang model minimalis lah segala dan lain sebagainya, padahal itu sebenarnya bahasa untuk istilahnya untuk marketingin produk dia saja, murni untuk gimana mendapatkan duit sebanyak-banyaknya, jual rumah kecil tapi dengan harga mahal kan gitu aja sebenarnya. Mau konsep modern lah, minimalis lah, apalah. Padahal sebenarnya salah satu di antara yang krusial di dalam terkait dengan masalah rumah itu bagaimana rumah itu menjadi tempat kita beraktivitas yang nyaman gitu. Terutama bagi istri karena kita tinggal istri di rumah. Bagaimana rumah itu aman, kalaupun ada tamu itu tidak mengganggu privasi. Kalaupun kemudian ada istilahnya kegiatan itu juga kegiatannya bisa bebas leluasa, tidak harus dengan berkerudung misalnya. Apalagi kalau istri di rumah kan juga kadang-kadang pengen bebas ya, nggak berkerudung dan lain sebagainya. Kalau tamannya di dalam, tidak sebagaimana rumah-rumah hari ini yang tamannya justru di luar. Taman di luar tuh akhirnya malah nggak dijadikan sebagai tempat kegiatan, cuman pajangan aja ya. Lebih cenderung pada pamer dibandingkan dari sisi kenyamanan gitu. Kalau tamannya di dalam ya kan, itu kan kita lebih nyaman, memang aktivitasnya di taman. Makan bisa nggak selalu di meja makan, kita bisa makannya di taman, tapi tamannya di dalam rumah gitu loh. Tapi harus butuh kos banyak kita kan. Ya masalah kos itu sesuatu yang menjadi salah satu di antara konsekuensi, tapi ya justru itulah salah satu bentuk kiwamahnya kita itu tadi. KPR belum ada kayaknya taman di dalam. Nah itu makanya ya jangan belinya KPR. Kita kadang-kadang masih ngontrak. Enggak, salah satu di antara renungannya begini. Allah memberikan balasan kepada kita kalau kita kemudian termasuk di antara orang yang nanti timbangan amalnya itu lebih berat daripada timbangan dosanya kan dengan apa?
surga. Surga itu dibahasakan dalam bahasa Arab dengan istilah apa? Jannah. Jannah itu artinya apa? Jannah itu artinya kebun, taman. Jadi memang rumahnya kecil nggak apa-apa, tapi tamannya luas. Nah, ini yang kemudian jadi sebenarnya rumah tingkat itu kita nggak butuh. Kita itu butuhnya luas, bukan tinggi. Iya. Oh iya juga ya. Tinggi juga ribet bersihnya, Ustaz. Lah ya, ribet juga. Juga akhirnya jarang kepake. Orang malas juga naik-naik kan? Iya. Ya. Jadi luas, ada kolam renangnya, ada taman ya. Ya, itu mantap kan? Boleh tuh, Ustaz. Ya kalau dalam rumah kan boleh-boleh aja. Wong memang rumah kita, wilayah kita, privasi kita kan. Nggak ada masalah. Berarti itulah mintanya sama Allah ya supaya Allah perhatikan. Iya. Balik lagi tentang mindset. Jangan KPR Ah, itu. berarti. Jangan belinya jangan KPR. Ya akhirnya istri nggak betah di rumah tadi. Jadi kita lebih baik istri itu kita tempatkan di rumah ya, Ustaz. Iya, memang kita muliakan dia di Baiknya rumah. seperti itu ya, Ustaz. Sebaiknya. Cuman kalaupun misalnya dia harus ke pasar membantu kita atau kemudian ikut kita beraktivitas, selama kemudian dia terbebas dari fitnah, kemudian memang terjaga oleh kita dalam pantuan kita dan lain sebagainya yang memang secara aturan syar'i itu bisa terpenuhi, ya tidak ada masalah. Nah, Ustaz, balik lagi ke pedagang tadi itu, Ustaz. Saya pernah nemu dalil nih. Seorang pedagang yang jujur itu akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiq dan para orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu jujur loh, pedagang yang jujur. Maksudnya dari dalil sesimpel itu, karena kan pintu rezeki yang Allah kasih itu kan lewat berdagang, dan bahkan pedagang yang jujur itu dikasih kemuliaan kayak gitu. Itu kok bisa gitu loh, Ustaz? Bisa ini nggak dijabarkan ke kami, dijelaskan itu supaya kami paham pentingnya jujur dalam berdagang sehingga dapat kemuliaan hadis tadi itu.